Perjalanan tahun 2025 sudah sampai di bulan Mei. Hati-hati karena ada tanda-tanda yang tidak baik bakal terjadi. Nusantara yang berada di bawah cincin api dunia harus terus menajamkan kewaspadaan karena banyak bencana besar yang akan dimulai di pertengahan bulan ini. Bencana juga dampak dari terjadinya eksploitasi besar-besaran seolah tidak menyisakan untuk generasi berikutnya. Padahal semesta juga punya nyawa yang bisa saja tidak terima, sehingga sengaja mengirimkan bencana. Lalu benarkah nasib sial dan aura buruk tahun 2025 ada hubungannya dengan sio ular kayu? Apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak terlempar dari dampar kehidupan? Tahun 2025 sudah memasuki bulan Mei. Hati-hati, sisa energi buruk yang digelontorkan semesta masih membawa dampak tidak baik. Dari kartu tarot yang dibaca Denny Darko melihat ada tanda-tanda bahaya yang akan mulai datang di bulan Mei. Nanti, saat memasuki pertengahan bulan, jangan tinggalkan kewaspadaan. Sebab banyak peristiwa besar di bulan Mei, termasuk kemungkinan bentrok antara organisasi kemasyarakatan dengan warga. Tapi benarkah gempa Megatrash akan meledak tahun ini? Mengapa pertengahan bulan Mei diprediksi akan terjadi gejolak politik? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memasuki awal bulan Mei 2025, suasana hati masih terasa sunyi. Sebuah pertanda tidak baik karena musim pancaroba bisa membawa bencana. Lewat kartu tarot yang dibaca Denny Darko mewanti-wanti untuk selalu berhati-hati, terutama setelah Mei tepat disinari bulan purnama. Sebab berdasar ilmu Titan atau ilmu menandai, di tahun-tahun silam banyak bencana dimulai di pertengahan tahun. Denny Darko mengingatkan mulai bulan Mei ini tidak boleh lengah karena sejumlah bencana bakal terjadi. Jika kita melongok ke belakang, kita mengetahui bahwa di bulan-bulan Mei, Juni, Juli atau tengah tahun ini terjadi bencana alam yang paling banyak. Itu yang pertama adalah tanah longsor. Ini di Aceh saja sampai ratusan bencana alam itu terjadi, dari puting beliung, tanah longsor dan sebagainya. Di Papua menewaskan hingga ratusan orang pula. Bumi Pertiwi yang berada di atas cincin api memang membekali hari-hari dengan banyak bencana. Nyaris setiap saat selalu ada ancaman bencana, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga gunung berapi yang bergejolak. Gempa Megatrash yang sudah banyak disebut oleh para peramal maupun ahli-ahli geologi kemungkinan besar akan datang di tahun ini. Jadi, mari kita semua belajar memahami alam semesta agar paham apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Hal yang mungkin akan terjadi tahun ini yang berkaitan dengan ring of fire itu atau gugusan gunungan Merapi, gunungan api yang akan ada ini tadi yang akan bisa menimbulkan gempa bumi secara masif dan juga adanya kemungkinan pergeseran lempeng yang akan mengakibatkan ini kalau orang bilang itu megatrash yang akan terjadi ini diprediksikan di tahun ini. Segala rupa bencana semestinya sudah bisa dibaca lewat prediksi-prediksi para ahli.
Pengalaman menghadapi malapetaka alam di masa lalu juga memberi teladan untuk menyongsong bencana di masa depan. Celakanya, umat manusia seperti mudah lupa, sehingga hilang waspada. Rasa takut sejatinya bisa ditekan andai pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya dijadikan panduan menghadapi bencana. Seharusnya ketakutannya bisa lebih kecil ya. Tapi karena sekarang ini masyarakat dialihkan pemikiran mereka kepada kehidupan yang lebih sulit, mencari penghidupan yang juga nggak lebih gampang dibandingkan tahun lalu, maka mereka akan lebih kaget. Semesta tidak bisa dipahami sebagai benda mati, sehingga perlakuannya akan lebih baik. Selain memiliki nalar sendiri, alam juga punya nyawa yang bisa menentukan bentuknya tanpa pengaruh manusia. Perlakuan buruk mulai dari eksploitasi hingga perusakan tanpa ampun adalah tabungan bencana di masa depan. Apalagi masih ditambah ketamakan-ketamakan lain sehingga memicu munculnya perseteruan antar kelompok dan negara, termasuk perseteruan di level perang dagang. Saya kira sih adanya kerakusan ketamakan terutama dipicu dengan adanya perang tarif dan perang dagang di Amerika, China, dan negara yang lain ini membuat orang ini menjadi ketakutan dan khawatir. Dan ini adalah energi yang akan mempengaruhi kondisi alam di sekitar kita. Di sini berusaha untuk lebih serakah, lebih tamak, menguasai sesuatu yang lebih daripada apa yang dia butuhkan. Kondisi alam semakin tidak kondusif oleh sebab perilaku manusia yang sangat tamak, eksploitasi tanpa henti, serta berbagai perusakan dilakukan secara masif. Dampaknya akan sangat buruk karena sumber daya semesta menjadi terbatas. Keserakahan bisa membawa akibat yang jauh lebih parah setelah perseteruan terjadi sebagai dampak persaingan dalam eksploitasi bumi. Gontok-gontokan terjadi. Perang kepentingan dipamerkan dengan terbuka. Tapi selama 3 tahun ke depan kita akan tahu bahwa jika hal ini tidak kita tangani dengan benar, maka quotes on quotes di sini tuh saling memangsa satu sama lain, berusaha untuk saling menghancurkan hanya karena orang ini atau kelompok orang ini tidak dianggap menghormati apa yang kita miliki. Ini akan terjadi di banyak tempat, terutama dipicu dengan kondisi orang-orang yang semakin lapar, mereka tidak memiliki mata pencarian yang selama ini mereka miliki tapi hilang, maka ini akan menjadikan kekacauan yang sebaiknya harus segera kita sadari dan kita berhenti melakukan ketamakan, keserakan, dan juga sifat-sifat kebuasan hewani yang kita miliki. Lantas, mungkinkah semua yang serba tidak menentu ini dipengaruhi oleh energi tahun 2025 yang bersio ular kayu? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Dan bulan Mei datang dengan segala kisahnya yang tidak tunggal. Bencana alam dengan skala besar umumnya juga terjadi di bulan Mei, sehingga tidak ada alasan untuk lengah, apalagi larut dan berbagai perasaan yang tidak memberi spirit. Ular kayu yang menaungi tahun 2025 sebenarnya juga bukan tahun yang baik. Sebagai hewan melata, ular dimodali banyak karakter licik yang sangat berbahaya. Itu sifatnya adalah tenang, tapi juga bisa menggigit kapan aja dan berbisa mematikan. Karena berkaitan dengan ular yang kalau dilihat secara psikologisnya itu ular yang mematikan dan juga berbisa dan berbahaya, tentunya ini juga di tahun ini akan banyak sekali musibah yang akan menimpa ya, khususnya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Dan pasti di balik musibah ini juga akan ada kehebohan-kehebohan lain yang nantinya kita juga tidak akan pernah mengira dan menduga-duga ya.
Isu tanah patah akibat bencana super besar yang bernama megatrash bukan sekedar kalimat menakutkan. Lebih dari semua itu, tanda-tanda kedatangan gempa besar semakin nyata, terutama jika memperhatikan sejarah pergempaan. Apalagi akibat gempa ini bisa sangat berbahaya, termasuk pulau yang terpisah. Akan ada beberapa wilayah bagian Indonesia yang tadinya menyatu akan berpencar atau menjadi suatu pulau yang sendiri-sendiri ya, kepulauan sendiri-sendiri ya, dan ini juga akan terjadi di wilayah bagian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga di sini di wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta aku melihat di sini potensi terbesarnya adalah di wilayah bagian NTT, NTB, Bali ya. Selain menyengsarakan, bencana alam datang tanpa pernah membawa aba-aba, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban toko. Lantas, apa yang harus dilakukan agar selamat dari mara bahaya? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kondisi alam memang sedang tidak baik. Banyak peristiwa besar yang terjadi di sejumlah tempat, termasuk banjir hingga tanah longsor. Tidak banyak yang bisa dilakukan jika bencana datang tiba-tiba. Dan itulah yang selama ini terjadi, sehingga korbannya adalah orang-orang yang tidak berdaya. Tapi, apa yang sejatinya perlu dilakukan? Mungkinkah butuh ruatan atau tumbal tertentu? Yang masyarakat harus lakukan adalah kita tetap waspada dimanapun kita berada ya. Kemudian kita tetap ya untuk menebalkan keimanan kita tentunya dengan sholat, kemudian bersalawat, dan kita juga harus bertaubat. Karena suatu bencana adalah suatu peringatan bagi kita, sesungguhnya alam sedang tidak baik-baik saja, dan kemurkaan alam semesta juga diakibatkan karena kerusakan-kerusakan yang memang disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Maka mari kita kembali kepada Tuhan kita masing-masing dan kita bertaubat, kita bersama-sama ya, agar terhindar dari musibah apapun itu. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri dan kembali ke jalan Tuhan kita. Solusi aman dari segala bencana yang menggila adalah berbuat baik. Selebihnya adalah beribadah serta selalu ingat Tuhan agar hidup diberkahi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.